Juara dunia bertahan Fabio Quartararo mengaku heran atas hasil kualifikasi MotoGP Jepang, yang mana dirinya hanya menduduki grid ke-9. El Diablo boleh dibilang bukan pembalap dengan keunggulan melibas trek basah, tetapi, pembalap Yamaha itu berhasil naik podium kedua ketika menghadapi Wet Race di Mandalika. Dalam sesi FP2 yang berlangsung kondisi basah, Quartararo masih dapat mengklaim posisi ke-10, berjarak 1,3 detik dari Marc Marquez yang keluar sebagai pembalap tercepat. Namun sayangnya, Quartararo tidak bisa meningkatkan catatan waktunya secara signifikan ketika kualifikasi. Dia mencetak 1 menit 56,326 detik, atau hanya lebih cepat 0,284 detik saat melakoni latihan bebas kedua. Tidak senang karena saya berharap jauh lebih baik, ucap pemuda asal Prancis itu mengomentari hasil Q2 di Motegi, Sabtu, tanggal 24 September tahun 2022, saya masih tidak mengerti bagaimana mungkin masuk ke Q2, lap pertama mencatatkan 1 menit 56,7 detik dan kemudian semua kualifikasi sama, tidak ada peningkatan, saya tidak kehilangan feeling. Lalu, ketika kami memeriksa data, itu tidak sama, jadi, saya sedikit tersesat di trek basah ini. Sementara itu, Marc Marquez heran dengan sikap sopan tiga penantang juara MotoGP 2022 kepada satu sama lain. Pembalap Repsol Honda tidak akan seperti itu seandainya terlibat dalam pertarungan itu. Antara Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia dan Aleix Espargaro hanya terpisah di rentang 17 poin saat ini. Sementara, musim 2022 tinggal menyisakan 5 balapan. Namun, hingga sekarang tidak ada satupun yang bersikap agresif untuk mengamankan kans juara dunia. Fakta ini berbeda dengan ketika Marquez masih berjaya. Ia tak segan melawan para seniornya seperti Valentino Rossi atau Jorge Lorenzo. Pembalap, yang baru pulih dari cedera lengan kanan itu, mengutarakan pandangannya terkait perebutan juara. Rivalitas itu mengingatkan saya pada pertarungan dengan Andrea Dovizioso, di mana saya bergaul dengan baik, banyak tersenyum. Hanya saja, ketegangan bisa terlihat, Marquez mengenang. Getaran bagus yang ada sekarang karena kita belum mengalami huru-hara sebenarnya, di lap terakhir. Ini sebenarnya pernah terjadi, salah satunya di Belanda, antara Aleix Espargaro dan Fabio Quartararo, tapi ketika Aleix kembali, situasinya agak disamarkan. Ketika saya dalam situasi itu, pasti akan memainkan kartu berbeda. The Baby Alien melihat dirinya terlibat dalam banyak balapan seperti itu. Paling panas duelnya dengan Rossi dan Lorenzo. Tidak ada pihak lain yang berusaha campur tangan menurunkan tensi persaingan. Perang mental terbaik, seperti yang dikatakan Mick Doohan, ada di trek. Jika Anda menghancurkan mereka di sana, mereka bisa berpakaian semauanya, dan pada akhirnya, Anda hancurkan mereka. Saya sekarang masih jauh dari level itu, ia menambahkan. Tapi, seperti yang saya lihat, sulit untuk mengerti kartu apa yang dimainkan masing-masing penantang. Saya lihat Pecco sangat yakin, Fabio tahu bahwa mereka datang dari belakang dan itu akan sulit, tapi dia mendapatkan lebih dari apa yang dia miliki. Aleix satu-satunya yang tidak merasa tekanan, masalah diterima. Dia menghilangkan semua tekanan karena sudah tampil bagus di posisinya sekarang. Meski tampil cukup baik dalam latihan bebas, kekhawatiran tentang kondisi lengan tak bisa dihilangkan. Marquez menenangkan semua pihak kalau lengannya baik meski terasa kurang nyaman di Motegi, lokasi MotoGP Jepang. Rasanya sudah normal, itu sudah terjadi di Aragon dan saya minta maaf. Pertemuan teknik jadi sedikit lebih lama karena sebelumnya saya harus mengompres es. Kalau saya menunggu hingga akhir, saya baru bisa melakukannya setelah 1 jam, ia menjelaskan.